Puisi ini saya persiapkan 3 jam yang lalu, bukan 3 tahun yang lalu. 3 tahun berturut-turut saya selalu membuat puisi untuk Mas Komar, dan puisinya berbeda-beda. Ya nggak Mas Komar? Nah sekarang saya membuat puisi bukan hanya untuk Mas Komar, tapi juga untuk sahabat-sahabat dekat. Nah saya tadi mengajak teman-teman siapa yang mau berduet dengan saya. Ternyata Mbak Weka bersedia. Terima kasih Mbak Weka. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna persahabatan. Bentar. Udah harus dipastikan dulu bahwa ini direkam. Iya, oke. Direkam ini. Sip. Oke. Ya, rekam. Oke. Ini tadi udah masuk dulu tuh ada Indah itu belakang. Tinggi keras ya. Langsung streaming ini ke YouTube. Makna persahabatan. Di tengah gurun Sahara kehidupan yang gersang, persahabatan adalah oase yang menyejukkan. Di tengah karut-marut suasana kota yang semakin individualistik, persahabatan menjadi taman yang indah. Tempat berkumpulnya aneka bunga, kumbang, dan kupu-kupu. Mereka tidak pernah berebut cahaya matahari. Bila angin bertiup lembut di sore hari, mereka menari bersama, menanti senja yang teduh, menikmati orkestra keindahan di kaki langit. Persahabatan memberi kita rasa aman dari perasaan terkucil dan tersusihkan, membawa kita pada martabat kemanusiaan yang luhur, sebab di dalamnya ada empati, kepedulian, kepercayaan. Bersahabat tidak harus bersepakat, tidak pula harus seiring sejalan dalam suasana yang memabukkan, tidak. Sebab persahabatan tidak membatasi kebebasan. Setiap orang berhak hidup dalam lingkaran persahabatan tanpa dipersoalkan asal-usulnya, pekerjaannya, jabatannya, suku bangsanya, keyakinannya, dan pilihan politiknya. Di dalam persahabatan, setiap orang bebas berekspresi, bebas menjadi diri sendiri. Sebrengsek apapun dia, tanpa rasa takut dijauhi atau ditinggalkan. Seorang sahabat akan berkata, kamu benar-benar brengsek, tapi tidak apa-apa, aku tetap menyayangi. Sebelum digerogoti oleh rayap-rayap kebencian, persahabatan tumbuh secara alamiah, menghubungkan unit-unit kehidupan di alam semesta, seperti hubungan antara hujan dan pepohonan, bunga dan kupu-kupu, angin dan layang-layang. Semua nampak tentram dan harmonis. Tapi ketika badai datang, burung layang-layang terhempas, bunga dan kupu-kupu terhempas, hujan yang biasanya lembut dan romantis tiba-tiba mengamuk, menghancurkan tanaman. Seperti itulah kebencian. Ia memiliki daya rusak yang hebat di dalam masyarakat kita. Keluarga, sahabat, handai tolan tercerai-berai akibat badai kebencian yang bertiup dengan kencang. Badai kebencian itu bisa ditiupkan oleh siapa saja yang tengah dirasuki oleh nafsu kekuasaan, nafsu ekonomi, dan nafsu religius. Para peniup trompet kebencian dapat berwujud orang saleh ataupun pendosa, politisi ataupun ulama, pejabat ataupun rakyat jelata. Mereka menebarkan kebencian karena hanya dalam suasana kebencian mereka dapat menarik keuntungan dalam bentuk uang, kekuasaan politik, atau kepuasan religius. Dalam masyarakat yang dirasuki oleh kebencian, setiap orang dipandang dengan rendah
dan dihina. Presiden dihina, menteri dihina, ulama dihina, cendekiawan dihina, guru dihina. Setiap orang kehilangan martabat dan harga diri. Karena satu sama lain saling menghina dan dihina. Akibatnya, kita kehilangan teladan. Tidak ada lagi sosok panutan, dan masyarakat yang kehilangan teladan dan panutan adalah masyarakat yang sakit. Apa yang dapat kita lakukan ialah melebarkan lingkaran persahabatan untuk membentengi masyarakat dari para penebar kebencian sebelum masyarakat kita benar-benar rusak dan kita kehilangan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Maka biarkan teman-teman kita berbeda dengan kita, karakternya, pilihan hidupnya, hobi, dan cita-citanya. Sepanjang mereka tidak berlaku jahat dan mencelakakan, mereka tetap sahabat kita. Dalam suka, dalam duka, kita akan tetap bersama dan saling menyayangi. Itulah makna persahabatan. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Saya ingin ngasih apresiasi puisi tadi. Sebagai orang pesantren, saya tuh ingat tiba-tiba sebuah nasihat Rasulullah ya. Lawannya persahabatan tuh kebencian, ketidaksenangan. Kalau ditusui itu semuanya berakar dari dengki, hasad. Hasad itu tidak rela orang sukses, tidak rela orang maju, tidak rela orang lebih tinggi maka direndahkan, orang sukses jatuh-jatuhkan. Itu karena dia tidak nyaman melihat orang lain. Nah itu kata Rasulullah, iyyakum wal hasada. Yang seperti itu sebuah kebodohan. Kita dengki pada orang yang sukses karena kerja keras, mereka menikmati suksesnya, kita hanya merasakan sakitnya. Kata Nabi, makanya itu bodoh sekali orang seperti itu. Iyyakum wal hasada. Mengapa? Fa'inal hasada, karena sikap hidup seperti itu, hati yang hasud, yang dengki, yang benci, dan keponakannya, anaknya, yakul hasanat, itu akan memakan semua kebaikan. Jadi orang itu nggak ada kebaikannya, dan juga diri kita juga hilang kebaikannya, karena yang muncul itu kemudian tadi ungkapannya negatif. Kama ta'kulun narul hatab, ibarat api makan kayu bakar. Nanti kalau kayu bakarnya habis, dia makan dirinya sendiri. Makanya kedengkian itu, kebencian itu sebenarnya dia tengah berusaha memproses, dia makan dirinya sendiri, dan itu akan habis. Makanya di beberapa Quran yang mengatakan orang seperti itu yang tidak ridho, tidak ikhlas, itu hidup itu lelah sekali. Nah yang kedua, saya selalu belajar dari alam ya. Sungai itu selalu mengalirkan, pohon buah itu selalu memberikan. Pohon buah itu nggak pernah makan buahnya sendiri, tapi dia nyilahkan orang lain. Orang lewat mau maling, silahkan ambil. Gitu. Dia nggak tanya KTP pohon itu, pohon mangga itu. Di depan rumah itu ada pohon mangga. Kalau ada orang ambil, silahkan aja. Dia pernah tanya KTP-nya apa, agamanya apa. Ya, taunya memberi aja. Dan pohon itu nggak pernah makan untuk dirinya sendiri. Gitu. Bunga juga gitu, harum. Silahkan hidung orang mau hidung
pesek, hidung mancung, hidung kucing, hidung apa gitu, dia ngasih aja, dia nggak pernah untuk dia sendiri. Itu yang disebut pribadi melimpah, memberi. Nah, satu hari ada sahabat, anak buah lah dari Nabi Musa. Dia itu menolong orang, membantu, ngasih aneh, tapi orang itu nggak pernah terima kasih. Terus satu saat dia tanya pada Nabi Musa, ya Musa, saya itu berusaha menolong teman, tapi orang itu kok nggak pernah bilang terima kasih, nggak pernah ini, dan sekarang saya berhenti nolong lagi. Oh ya, nanti saya tanya pada Tuhan. Musa kan kalau ada apa-apa langsung kontak langsung. Besoknya dia bilang, saya udah tanya pada Tuhan. Ini jawabannya. Kata Tuhan apa? Hei, kamu baru ngasih 2-3 kali udah lelah. Saya tuh ngasih bertahun-tahun pada manusia, mereka yang nggak bersyukur, yang kafir, yang caci maki, yang sujud, semua saya kasih semuanya. Dan saya nggak pernah capek ngasih pada hamba-Ku. Kamu baru ngasih 2-3 kali sudah lelah gitu jawabannya. Jadi dia mengatakan pribadi seperti itu pribadi yang nggak pernah lelah. Dan semua nabi itu kalau dibelah dadanya isinya hanya ingin semangat memberi, berbagi, menolong. Nggak ada apa-apa gitu. Makanya nggak pernah lelah gitu. Lelah itu kan ketika kita kecewa, butuh tepuk tangan, nggak ada. Dan tepuk tangan itu berapa menit sih? Mungkin paling lama berapa menit kan? 30 detik gitu. Udah panas. Gitu. Bukan 30 detik. Kadang-kadang tepuk tangan juga nggak perlu tepukin kan? Asal ikut-ikutan aja kan? Gitu. Nah, terakhir saya senang sekali persahabatan, lebih-lebih ketika kita mau masuk tahun politik, lupakan politik, tempatnya di sana. Gitu. Begitu masuk ke komunitas, udahlah, yang penting persahabatan kita jaga. Gitu. Terserah. Sorry, saya itu udah kurang percaya pada politisi sekarang ini. Yang penting kita jaga gitu. Terima kasih sekali lagi, luar biasa nih.